Amar pesan minuman dan camilan paling enak di kafe ini. Ucap Deki yang langsung dituruti oleh Amar. Deki kemudian membahas kerjasamanya dengan Zargashi tentang pemasukan emas untuk toko pria itu. Deki menyetujui karena dia ingin melebarkan sayap bisnisnya di luar kota. Setelah pembahasan bisnis itu selesai, Deki dan Amar kembali ke kantor. Kapan kita akan meninjau kembali tambang timah yang ada di Bangka Belitung, bos? Tanya Amar sembari menyetir mobil dengan santai. Aku sudah menghubungi pihak sana, tapi katanya dia masih di luar negeri. Untuk sekarang penambang timah juga berhenti bekerja sementara waktu. Jawab Deki. Kenapa? Tanya Amar. Lagi musim hujan petir. Itu sangat rawan untuk penambang timah terlebih bagian T. Jawab Deki. Kok bisa gitu? Tanya Amar. Jangan banyak tanya, kalau mau mati disambar petir coba saja. Jawab Deki yang membuat Amar tergagah. Setelah sampai di kantor, Tari menghampiri Deki yang baru saja sampai di meja kerjanya. Maaf Pak, tadi Pak Anton datang kemari, katanya kemarin dia sudah menghubungi Bapak buat bertemu hari ini. Tadi saya nggak berani nelpon Bapak karena takut ganggu Bapak yang sedang meeting. Ucap Tari. Astaga, aku benar-benar lupa. Tadi kamu hubungi Pak Anton lagi. Bilang kalau besok aku akan menemuinya. Ucap Deki. Baik Pak. Jawab Tari yang kemudian pergi dari ruangan itu. Deki kembali melanjutkan pekerjaannya hingga jam pulang kerja pun berakhir. Assalamualaikum. Ucap Deki saat memasuki rumah orang tuanya. Waalaikumsalam. Jawab Kanza. Sudah pulang, nak? Capek? Hen? Tanya Kanza sembari meraih tas kerja Deki yang ada di pangkuan putranya itu. Capek? Umi masak apa? Abang pengen makan. Ucap Deki. Masak semua makanan kesukaanmu. Ayo Umi temani. Jawab Kanza. Kanza mengambilkan makanan untuk Deki yang kemudian dimakan dengan lahap oleh putranya itu. Umi, apa Umi bisa menceritakan bagaimana saat pertama kali Umi jatuh cinta dengan Dedi? Pertanyaan Deki hampir saja membuat Anissa yang sedang minum menjadi tersedak. Kanza menatap wajah putranya itu dengan tatapan curiga. Apa anak Umi sedang jatuh cinta? Hen? Tanya Kanza penuh selidik. Apa sungguh ada orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama? Tanya Deki. Katakan dulu, siapa gadis itu? Hen? Tanya Kanza sembari menaik turunkan alisnya, sementara salah satu tangan menopang dagunya. Abang baru bertemu dengannya hari ini. Abang baru tahu nama dan nomor kontaknya. Seperti apa rasanya jatuh cinta itu, Umi? Tanya Deki. Saat kamu melihatnya, jantungmu berdebar tiba-tiba. Kamu mengaguminya yang tidak kamu dapatkan pada gadis lain. Kamu akan selalu memikirkannya, merinduknya, dan selalu ingin bertemu dengannya. Tapi karena kamu baru bertemu hari ini, Umi rasa kamu baru sampai ke tahap mengagumi. Jawab Kanza. Umi benar. Abang memang mengaguminya. Dia cantik dan pemberani. Ucap Deki yang membuat Kanza tersenyum. Kejar dia sampai dapat. Jangan pikirkan hasil akhirnya, yang penting abang sudah berusaha. Ucap Kanza. Tapi abang tidak percaya diri, Umi. Abang takut ditolak karena... Tidak apa. Tapi kalau dia memang jodohmu, urusanmu pasti akan dipermudah. Kalau dia sudah dekat denganmu, jangan lama-lama berpikir. Langsung lamar saja. Umi sudah gak sabar pengen gendong cucu. Ucap Kanza yang membuat Deki bersemu merah. Abang akan berusaha. Ucap Deki. Mungkin kamu perlu pendapat Opa. Dia itu sangat pandai menaklukkan hati seorang gadis. Ucap Kanza yang membuat Deki ikut tergagah. Sementara itu di tempat berbeda, Master dan Zaki tengah melakukan video call untuk melepas rindu. Sayang, kangen. Ucap Master dengan nada manja. Aku juga. Jawab Zaki. Besok hari ulang tahunku yang ke-25. Kapan kamu ingin datang ke rumah buat melamarku? Tanya Masta.
Tunggu aku libur ya sayang. 1 bulan lagi aku akan pulang ke Indonesia. Jawab Zaki. Benarkah? Apa kamu akan langsung melamarku? Tanya Masta. Pertama-tama aku akan memperkenalkan kamu dengan keluargaku dulu. Setelah itu, aku akan berkenalan dengan orang tuamu sekaligus memintamu secara pribadi. Jawab Zaki. Janji? Tanya Masta. Janji sayang. Jawab Zaki. Master dan Zaki sama-sama tersenyum sembari menatap wajah masing-masing dengan penuh kerinduan. Bab ke-229, JDMP S3, hadiah. Keesokan harinya. Tok, tok, tok. Masuk. Ceklek. Maaf Pak, ada tamu. Ucap sekretaris. Siapa? Tanya Anton. Pak Deki? Jawab sekretaris. Suruh dia masuk. Ucap Anton. Sekretaris itu kemudian mengantar Deki masuk ke ruangan Anton. Assalamualaikum. Ucap Deki. Waalaikumsalam. Jawab Anton. Mari silahkan duduk Pak. Ucap Anton sembari beranjak dari kursi kebesarannya dan pindah ke sofa. Sementara Deki tetap duduk di kursi roda dan membelakangi pintu. Saya minta maaf karena kemarin tidak menepati janji untuk bertemu. Jadi hari ini saya menepati janji untuk pembahasan kerjasama kita Pak Anton. Ucap Deki. Tidak apa-apa. Saya bisa maklum karena Pak Deki orang yang super sibuk. Ujar Anton. Jadi bagaimana pembahasan tentang? Papa, bagi duit dong Pak. Hari ini hari ulang tahunku, uang jadi dokter honor belum banyak. Masta masuk begitu saja sembari bermanja pada Anton. Tanpa dia sadari Deki memperhatikan dirinya. Maaf Pak, ini putri tunggal saya yang manjanya tidak ketulungan. Ucap Anton yang merasa tidak enak hati. Hei, kamu kan yang kemarin kan? Tanya Masta sembari menunjuk ke arah Deki. Hasid tidak sopan. Ini rekan bisnis Papa. Ucap Anton sembari menarik telunjuk putrinya itu. Ya, kita bertemu lagi. Apa kabarmu? Tanya Deki. Buruk. Bahkan sangat buruk. Hari ini hari ulang tahunku, tapi papaku bahkan tidak mengucapkan selamat dan tidak juga memberi kado. Aku jadi ragu, apa aku ini anaknya? Jawab Masta yang membuat Deki tersenyum tipis. Sayang jangan buat malu, Papa lagi bicara dengan... Tidak apa-apa, Pak. Richa, selamat ulang tahun untukmu. Ucap Deki. Cuma selamat saja? Katamu kemarin aku ini temanmu. Tanya Masta. Kamu ingin kado apa? Tanya Deki. Tidak usah, Pak, biar saya saja yang memberikan kado. Nanti. Tidak apa-apa, Pak. Saya teman Richa. Meski baru mengenal, tapi kami tulus berteman. Bukan begitu? Tanya Deki. Ya, kenapa Papa seperti takut sekali dengan temanku ini? Dia ini orang baik. Ucap Masta. Papa tahu dia orang baik, tapi dia ini orang penting. Dia rekan bisnis Papa, jadi kamu harus jaga sikap. Ucap Anton. Gak apa, Pak, jangan sungkan. Nanti akan aku kirim hadiah ke rumahmu. Ucap Deki. Makasih. Aku tidak peduli meski Papa bilang kamu rekan bisnisnya. Yang aku tahu kamu temanku. Jadi intinya ayo dong Pak bagi duit, aku mau shopping nih. Sudah lama gak cuci mata. Ucap Masta yang membuat Deki mengulum senyumnya. Jadi dia ini anak Pak Anton? Aku tidak menyangka Pak Anton memiliki anak secantik Richa. Batin Deki. Pergilah, nanti Papa transfer. Ucap Anton. Papa memang yang terbaik. Ucap Masta setelah mencium pipi Anton. Aku pergi dulu ya, Bos. Ucap Masta sembari melambaikan tangan pada Deki. Hati-hati. Ucap Deki. Masta keluar dari ruangan itu dan kemudian menutup pintu.
Maaf, mungkin Pak Deki tidak nyaman dengan sikap anak saya. Ucap Anton. Ah, tidak sama sekali. Lagi pula saya sudah berteman dengan Richa. Apa Richa belum menikah? Tanya Deki. Belum. Dia baru lulus 2 tahun yang lalu dan kerja jadi dokter umum di rumah sakit internasional. Sebenarnya saya juga ingin dia cepat menikah, soalnya umur dia sudah 25 tahun. Saya sudah pengen gendong cucu. Jawab Anton. Ah, apa ini kesempatanku? Jadi Richa seorang dokter. Kalau aku menikah dengannya, dia bisa mengelola rumah sakit yang sedang aku bangun. Deki senyum-senyum sendiri saat membayangkan hal itu terjadi. Kenapa tidak suruh taaruf saja? Tanya Deki. Kalau ada yang mau dan Master juga mau, tentu saya tidak masalah. Saya sudah tua, saya juga nggak bisa menentukan Master ingin berjodoh sama siapa. Jawab Master. Apa kalau aku yang jadi kandidatnya Pak Anton akan setuju? Tanya Deki yang membuat Anto sangat terkejut. Dia menginginkan putrinya cepat menikah agar cepat menggendong cucu. Tapi tentu dia juga ingin calon menantu yang bertubuh sempurna. Dia yakin putrinya yang cantik bisa mendapatkan itu. Melihat ekspresi Anton yang tidak biasa, Deki seperti bisa membaca isi pikiran pria parubaya itu. Kenapa? Apa Bapak keberatan karena kaki saya yang tidak sempurna? Tanya Deki. Bukan begitu, Pak. Maaf kalau sudah menyinggung perasaan Bapak. Saya pribadi tidak masalah kalau memang Master mau. Jawab Anton dengan tersenyum kaku. Aku tidak bisa menyinggung orang ini kalau tidak ingin perusahaanku bangkrut dalam semalam. Aku yakin Master akan bijak ngambil keputusan. Batin Anton. Kalau begitu, apa Bapak mengizinkan kalau selama 1 bulan ke depan saya melakukan pendekatan pada Richa? Tanya Deki. Silakan saja, Pak. Jawaban Anton seperti angin segar bagi Deki. Hati pria itu sedang berbunga-bunga saat ini. Baik, kalau begitu kita langsung saja membahas masalah bisnis kita. Ucap Deki. Ya. Jawab Anton. Anton dan Deki mulai membahas kerja sama mereka hingga selesai. Setelah selesai, Deki pun berpamitan. Sementara itu di lain tempat Master tengah menerima panggilan telepon dari Zaki. Ada di mana? Tanya Zaki saat melihat Master di dekat keramaian. Di mall lagi merajuk. Jawab Master. Lagi merajuk kenapa? Tanya Zaki. Hari ini aku ulang tahun, tapi kekasihku malah cuek dan gak ngucapin ulang tahun. Mendengar itu, Zaki jadi tergagah. Sayang, ingat umur. Kamu itu sudah tuir, kok malah ngembek gara-gara ulang tahun? Ucap Zaki. Sayang, kamu mah nyebelin. Ucap Master dengan bibir mengerucut. Selamat ulang tahun sayangku. Semoga kamu selalu sayang sama aku, selalu cinta sama aku, dan kita berjodoh. Ucap Zaki. Amin. Jawab Master. Ya sudah, selamat bersenang-senang ya sayang. Aku punya jadwal ngajar hari ini. Tunggu abang melamarmu bulan depan ya. Ucap Zaki. Ya. Jawab Master. Love you. Ucap Zaki. Love you more. Ucap Master. Master dan Zaki sama-sama mengakhiri percakapan itu dengan hati berbunga-bunga. Sementara itu, Deki dan Amar saat ini tengah kebingungan karena ingin mencari kado yang pas untuk Master. Karena dia anak rekan bisnis sekaligus orang yang kamu sukai, bagaimana kalau abang belikan hadiah berlian saja? Ucap Amar. Benar juga. Ya sudah, kita ke toko berlian. Ucap Deki. Deki dan Amar bergegas ke toko berlian. Sesampai di sana mereka kembali bingung ingin memilih yang mana. Menurutmu kita beli cincin, kalung, atau gelang? Tanya Deki. Menurutku untuk pendekatan awal jangan membelikan barang yang terlalu mahal. Cari yang simpel dan tidak mahal juga. Takutnya dia malah salah sangka meskipun memang tujuanmu ke arah sana. Jawab Amar. Jadi menurutmu bagusnya apa? Tanya Deki. Cincin saja.
Cari yang paling simpel. Jawab Amar. Pilihan Deki akhirnya jatuh pada sebuah cincin berlian dengan satu mata. Cincin paling sederhana di antara perhiasan lainnya. Dan harganya juga tidak menguras kantong bagi dompet Deki yang tebal. Apa kita langsung mengantarnya ke rumah Weja? Tanya Deki. Lewat kurir saja. Atau ajak dia bertemu. Semacam ajakan kencan gitu. Jawab Amar. Aku masih belum berani. Ucap Deki. Kok gitu? Katanya mau cepat ngajak dia ta'aruf. Ujar Amar. Ya sudahlah, yang penting aku mau pulang saja dulu. Ucap Deki. Deki dan Amar kemudian pergi dari situ setelah selesai membayar cincin yang dibeli oleh Deki. Deki memutuskan langsung pulang ke rumah. Dipandanginya cincin yang baru dia beli dari toko berlian. Sekilas dia jadi menatap gelang kayu yang selalu dia pakai sudah 10 tahun lamanya. Dilepasnya gelang itu dan dibacanya nama Aliza sekilas. Sesaat kemudian pria itu tersenyum. Apa kabarnya ya si jelek? Apa dia masih jelek seperti dulu? Konyol, dia pasti sudah menikah dan punya banyak anak. Dan aku dengan konyolnya masih memakai gelang ini. Gumam Deki. Deki mendorong kursi rodanya dan bermaksud ingin membuangnya dalam tong sampah. Namun saat tangannya akan memasukkannya dalam sampah, tiba-tiba dia mengurungkannya. Kenapa aku tidak menghargai pemberian teman? Ini kenangan terakhir dari temanku. Tidak ada salahnya aku simpan di rumah sebesar ini. Ucap Deki. Deki kemudian menyimpannya dalam laci meja rias. Setelah itu dia memutuskan membuat panggilan untuk Masta. Halo, siapa nih? Tanya Masta di seberang telepon. Ini aku Deki. Jawab Deki. Oh, hai, ada apa? Tanya Masta. Apa aku mengganggumu? Tanya Deki. Tidak sama sekali. Kebetulan aku sedang libur hari ini. Jawab Masta. Aku sudah membeli hadiah ulang tahun untukmu. Bagaimana aku memberikannya padamu? Apa aku mengirimnya lewat kurir atau aku datang langsung ke rumahmu? Atau kita bertemu di luar saja? Tanya Deki. Ya ampun, jadi kamu benar-benar membelinya? Padahal aku cuma bercanda. Maaf ya kalau kamu sudah direpotkan. Ucap Masta. Tidak masalah. Karena kamu temanku, tentu aku tidak keberatan. Ujar Deki. Ya sudah, karena kamu bersusah payah, besok kita bertemu di kafe yang waktu itu. Kebetulan besok aku dinas malam. Ucap Masta. Baiklah, kita bertemu jam 11. Ucap Deki. Oke. Jawab Deki. Deki dan Masta kemudian sama-sama mengakhiri panggilan itu. Dan sesuai kesepakatan mereka, mereka pun akhirnya bertemu di kafe yang sudah mereka sepakati. Maaf, aku bingung harus memberikan hadiah apa untukmu. Saat aku memutuskan memberikan itu, aku juga dilema mau seperti apa yang kamu inginkan. Aku takut kamu nilai berlebihan. Ucap Deki. Masta membuka sebuah kotak kecil berwarna merah dan melihat ada sebuah cincin di dalam sana. Cincin? Tanya Masta. Maaf kalau pilihanku tidak bagus. Ucap Deki. Tidak sama sekali, aku juga tidak suka yang terlalu glamor. Ini sangat cantik dan simpel. Terima kasih ya. Ucap Masta. Baguslah kalau kamu menyukainya. Sekarang pesan makanan. Aku sudah lapar. Ujar Deki. Ya baiklah. Ucap Masta sembari memanggil seorang pelayan untuk memesan makanan. Sembari menunggu pesanan, mereka pun berbincang. Belum mau nikah? Kan umurmu sudah 25. Tanya Deki. Kok tahu aku ulang tahun yang ke-25? Tanya Masta. Papamu yang bilang. Jawab Deki. Pengennya si tahun ini kalau jodohnya sudah datang. Doakan sajalah moga tahun ini laku. Jawab Masta sembari terkekeh, sementara Deki tersenyum tipis. Doamu pasti terkabul.
Bahkan mungkin doamu akan terkabul 1 bulan mendatang. Ucap Deki. Ya kamu benar, Dak. Soalnya Zaki memang akan melamarku bulan depan. Batin Masta. Masta senyum-senyum sendiri membayangkannya. Kamu tenang saja, Ca. Karena bulan depan kamu pasti akan laku. Batin Deki. Kata papamu kamu kerja jadi dokter umum di rumah sakit internasional ya? Tanya Deki. Ya, baru sekitar 2 tahunan ini. Masih honor, gaji belum seberapa. Tapi alhamdulillah insya Allah berkah. Jawab Masta. Itu bagus. Lagi pula bukan uang yang kamu butuhkan. Papamu sudah kaya raya. Anggap saja kamu bekerja sebagai ladang pahala. Keahlianmu di bidang medis sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi sudah pasti pahalamu sangat banyak. Ucap Deki. Ya kamu benar. Lagi pula nanti suamiku seorang yang super kaya raya, jadi aku tidak akan pusing soal keuangan. Ucap Masta sembari tergagah. Semua itu akan terkabul bulan depan, Ca. Semua hartaku milikmu dan keturunan kita kelak. Batin Deki. Deki jadi senyum-senyum sendiri membayangkan impiannya yang seolah sudah di depan mata. Hei, kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Jangan-jangan kamu sendiri sudah mau merit ya? Tanya Masta. Masih diusahakan. Kalau aku memang berjodoh dengannya, pasti tahun ini aku menikah. Jawab Deki. Cie, sepertinya saat ini kamu sedang jatuh cinta ya? Hen? Tanya Masta sembari menaik turunkan alisnya, sehingga membuat Deki jadi tersenyum lebar saat digoda oleh Masta. Ya kamu benar. Saat ini aku sedang jatuh cinta pada seorang gadis cantik. Dia lucu dan imut, manis dan menggemaskan. Jawab Deki. Hei, apa kamu tidak salah sebut? Dari semua cirinya, kamu seperti menyukai anak bayi. Apa kamu salah satu tersangka pedofil? Tanya Masta yang membuat Deki tertawa lepas. Ya, tingkahnya memang persis seperti bayi. Dia itu sangat manja, tapi aku suka. Jawab Deki. Kalau begitu jangan lama-lama. Nanti dia keburu diembat orang. Zaman sekarang gadis cantik cepat laku meskipun jodohnya orang jelek. Ucap Masta. Tapi sebenarnya aku tidak percaya diri ingin melamarnya. Aku takut dia menolakku karena kekuranganku. Ujar Deki. Kenapa kamu berpikir begitu? Kalau gadis itu tidak berpikiran sempit, dia pasti mau menerimamu apa adanya. Ucap Masta. Sepertinya kamu salah satu gadis yang tidak berpikiran sempit. Aku tidak salah memilih kamu untuk jadi pendampingku nanti. Batin Deki. Semoga aku jadi pria beruntung. Bisa dibilang dia cinta pertamaku. Dan aku berharap cinta pertamaku berakhir sempurna. Ucap Deki. Aku yakin kamu pasti bisa mendapatkannya. Kamu orang baik. Tuhan sayang sama orang baik. Ujar Masta. Terima kasih supportnya. Ucap Deki. Tidak berapa lama kemudian makanan yang mereka pesan pun datang. Mereka makan sembari berbincang banyak hal. Kamu pernah berpacaran? Tanya Deki. 2 kali. Jawab Masta sembari menikmati makanannya. Tapi aku pastikan kamu akan jadi milikku. Batin Deki. Maaf kalau aku boleh bertanya. Tapi kamu jangan marah ya. Tanya Masta. Pasti mau nanya soal kakiku. Jawab Deki. Gak boleh ya? Tanya Masta. Ini bukan cacat bawaan. Dulu saat aku masih dalam kandungan, ibuku mengalami sebuah insiden hingga tadinya kakiku yang normal jadi tidak normal begini. Jasaf Deki. Apa tidak bisa diobati lagi? Tanya Masta. Tidak tahu. Yang pasti keluargaku sudah mengusahakannya sejak aku masih bayi. Tapi hasilnya nihil. Jawab Deki. Bersabarlah. Yakinlah keajaiban itu pasti ada. Segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita pasti itu ada alasannya. Suatu saat nanti kamu pasti akan sembuh. Ucap Masta.
Kata-katanya persis seperti Umi. Dia pasti cocok jadi menantu Umi nantinya. Batin Deki. Aku sudah kenyang. Ucap Mesta. Kita pulang kalau begitu biar kamu bisa istirahat. Ujar Deki. Ya. Jawab Mesta. Setelah selesai makan siang bersama, mereka pun memutuskan pulang. Bab ke-230. JDMP S3. Dasar bodoh. 1 bulan kemudian. Sayang, kamu kapan pulangnya? Ini sudah sebulan. Aku nggak bisa nunggu lebih lama lagi, nanti aku keburu jadi perawan tuir. Tanya Masta dengan nada manja. Sabar sayang. Sekarang aku sedang menuju bandara buat pulang ke Tabahair. Jawab Zaki yang membuat Masta bangkit dari tempat tidurnya. Benarkah? Kamu nggak bohong kan, Yang? Tanya Masta. Kapan aku pernah bohong sama kamu? Tanya Zaki. Ya pokoknya setelah sampai kamu langsung lamar aku. Ucap Masta yang membuat Zaki tergagah. Gak sabaran banget sih. Hen? Ucap Zaki. Aku memang sudah gak sabar pengen merasakan surga dunia. Selama 4 tahun pacaran kamu juga gak pernah menciumku. Bibirku sampai lepek. Ucap Masta sembari tergagah. Kamu ini, apa di otakmu isinya cuma mesum saja? Tanya Zaki. Sayang, kalau nggak mesum anak kita nggak akan jadi. Jawab Masta yang membuat Zaki jadi tertawa. Bersabarlah. Sebentar lagi keluarga besar Muhammad Reki Abdullah akan segera datang melamarmu. Ucap Zaki. Reki? Tanya Masta. Yaitu nama tetua di keluargaku. Lebih tepatnya dia kakek yang paling kami hormati di keluargaku, keluarga besar Abdullah. Jawab Zaki. Begitu ya? Aku jadi nggak sabar ingin bertemu keluarga besarmu. Ucap Masta. Sabar ya. Pokoknya aku janji dalam minggu ini kamu dan aku akan saling mengenal keluarga besar masing-masing. Setelah itu kami akan langsung melamar ke rumahmu. Atau nanti aku mau buat kejutan aja deh. Aku mau kasih kejutan tiba-tiba lamaran ke rumahmu. Ucap Zaki sembari tergagah. Siapa takut? Ucap Mesta. Ya sudah aku tutup dulu teleponnya ya sayang. Sampai ketemu nanti. Ucap Zaki. Nanti kalau ketemu kita ciuman ya Yang. Kan kangen. Masta menutup mulutnya karena menahan tawa. Dia tahu betul respon yang akan ditunjukkan oleh Zaki saat ini. Sayang, ya aku cuma bercanda Pak Ustadz. Ledek Masta sembari tergagah. Hati-hati ya sayang. Love you. Ucap Masta. Love you too. Jawab Zaki. Masta dan Zaki mengakhiri percakapan itu dengan hati berbunga-bunga. Zaki bergegas melakukan boarding pass karena dia tidak ingin menunda waktu lagi. Selain karena tidak sabar ingin melamar Masta, dia juga kepikiran dengan ucapan Reki tadi malam. Flashback on. Ya apa? Tanya Zaki di seberang telepon. Kapan kamu libur? Tanya Reki. Rencananya 3 hari lagi aku pulang ke tanah air. Ada apa, Pak? Tanya Zaki. Itu bagus. Opa mau kasih kejutan sama kamu. Lebih tepatnya abangmu yang mau kasih kejutan. Jawab Reki. Kejutan? Kejutan apa? Tanya Deki. Rencananya 4 hari lagi abangmu akan melamar seorang gadis. Jawab Reki. Epi apa? Apa itu benar? Siapa gadis beruntung itu? Tanya Zaki. Opa belum tahu juga, karena abangmu ingin mengajak gadis itu ta'aruf melalui orang tuanya. 1 bulan terakhir mereka memang dekat. Ya mudah-mudahan lamaran kita diterima. Mendengar ucapan Reki, senyum di bibir Zaki sirna. Jadi mereka bukan pasangan sebelumnya? Tanya Zaki. Bukan. Tapi abang yakin kalau gadis itu akan menerimanya. Jawab Reki. Opa ini terlalu beresiko.
Kita tidak bisa melakukan tebak-tebak buah manggis seperti ini. Ucap Zaki. Kamu tenang saja. Kenapa kamu yang panik? Abang saja percaya diri. Itu artinya hati gadis itu sudah dia gapai, bukan? Abangmu tidak pernah melakukan segala sesuatu dengan tanpa pertimbangan yang matang. Dia selalu sukses dalam segala hal. Dan kali ini Opa yakin dia juga akan sukses dalam kisah cintanya. Ujar Reiki. Ya seharusnya aku tidak melupakan itu. Mungkin aku yang terlalu khawatir. Ucap Zaki. Maka dari itu jangan singgung soal itu. Takutnya rasa percaya dirinya jadi hilang. Yang bisa kita lakukan hanya dengan mendukung apapun keputusannya. Terlepas nanti lamaran itu ditolak atau tidak. Ujar Reiki. Baiklah kalau begitu. Ucap Zaki. Flashback off. Tok, tok, tok. Masuk. Ucap Masta sembari menoleh ke arah pintu kamarnya. Ceklek. Pak, ada apa? Tanya Masta. Besok ada keluarga besar yang ingin mengajakmu ta'aruf. Kakakmu jangan salah paham dulu sama Papa. Papa tidak pernah berusaha menjodohkanmu dengan siapapun. Kamu berhak menerima ataupun menolak. Siapapun orang pilihanmu nanti Papa akan menerimanya. Jawab Anton. Keluarga siapa? Tanya Masta dengan jantung berdegup kencang. Besok kamu akan tahu sendiri. Tapi pemuda itu berasal dari keluarga terpandang dan kuat. Tak ada satu orang pun di kota ini yang berani menyinggungnya. Dia berasal dari keluarga Muhammad Reiki Abdullah. Jawaban Anton sangat mengejutkan Masta. Muhammad Reiki Abdullah? Tentu saja Masta mengingat nama itu karena Zaki sudah menyebutkannya beberapa hari yang lalu. Kenapa? Apa kamu ingin menolaknya? Tanya Anton. Tidak, Pak. Jangan lakukan itu. Aku mencintainya. Kali ini jawaban Masta yang mengejutkan Anton. Benarkah? Tanya Anton. Ya, aku bahkan sangat mencintainya. Ternyata dia ingin membuat kejutan untukku. Dia pemuda yang baik, santun, dan soleh. Aku akan bahagia kalau bersamanya. Dan yang seperti Papa mau, dia juga seseorang yang berilmu. Jawab Masta. Bukan sekedar berilmu. Meski cacat, kekayaannya tidak akan habis 7 turunan. Apa ini definisi cinta yang tulus dan bisa menerima apa adanya? Batin Anton. Papa akan merestui kalau memang kamu mencintainya. Ucap Anton. Makasih, Pak. Ucap Masta sembari memeluk Anton sejenak. Andai saja Mama masih hidup ya, Pak. Ucap Masta. Mamamu pasti bahagia juga saat ini. Ujar Anton. Kenapa Papa tidak menikah lagi saja? Masta khawatir meninggalkan Papa sendirian. Ucap Masta. Akan Papa pikirkan setelah kamu menikah. Saat ini Papa ingin berkonsentrasi dulu untuk acara pernikahanmu. Ucap Anton. Sekarang lebih baik kamu persiapkan baju untuk menyambut calon suami dan keluarganya besok. Sambung Anton. Ya, Pak? Jawab Masta. Setelah Anton menutup pintu kamarnya, Masta meloncat-loncat di atas kasur. Dia sangat bahagia karena akhirnya dia akan melepas masa lajangnya. Setelah melewati perjalanan yang panjang, Zaki akhirnya sampai di Indonesia saat malam hari. Dia disambut hangat karena semua keluarganya berkumpul di kediaman Reiki. Jadi besok kami tidak boleh ikut nih? Tanya Raigen. Besok hanya acara perkenalan biasa. Kalau seluruh keluarga kita datang, mereka bisa ketakutan. Jawab Reiki. Ya, nanti saja saat acara resmi nanti. Yang datang kali ini cukup Oma, Opa, Rifki, Kanza, dan Zaki. Kalau tanggal pernikahannya sudah ditentukan, barulah kalian akan turut membantu untuk acara pernikahan Abang. Ucap Anissa. Ini benar-benar tidak adil. Kami kan juga mau melihat bagaimana kecantikan kakak ipar. Betul nggak? Tanya Seina. Betul. Jawab semua sepupu Deki. Kalian tidak usah mempertanyakan kecantikannya.
Dia itu sangat cantik. Dia baik, soleha, dia itu lucu dan menggemaskan. Ucap Deki dengan mata berbinar. Sepertinya abang sangat mencintai gadis itu. Aku tidak pernah melihat Binar seperti itu di matanya. Semoga saja dia tidak dikecewakan. Batin Zaki. Kalau begitu abang tambah bikin kita jadi penasaran dan kepo maksimal. Ucap Azahra. Kasih bocoran sedikit, minimal nama dan pekerjaannya. Ucap Sean. Dia seorang dokter umum. Namanya nanti saja. Aku ingin memperkenalkan dia secara langsung dengan kalian. Ujar Deki. Zaki tersenyum mendengar ucapan Deki. Apa ini yang dinamakan ikatan batin saudara kembar? Bahkan profesi calon istri pun juga sama. Batin Zaki. Ya deh ya. Dasar pelit. Cebik Najla yang membuat semua orang tergagah. Seharusnya kalian para wanita yang harus merasa resah. Kalian sudah berumur 25 tahunan tapi nggak ada satupun yang laku. Kak Aska juga parah banget. Umur sudah hampir 27 tapi masih jomblo. Ledek Deki. Sialan. Bisa aja ledekin gue. Mentang udah punya calon. Nanti calon istriku anak juragan minyak dari Dubai. Ucap Aska. Apa? Jadi kakak suka terong? Tanya Deki. Apa maksudmu suka terong? Tanya Aska. Setauku anak juragan Dubai laki-laki semua. Jawab Deki asal. Tentu saja dia tidak tahu berapa jumlah anak juragan minyak di Dubai maupun jenis kelaminnya. Apa? Aska terkejut yang membuat semua orang jadi tertawa keras, sementara Aska jadi memberengut. Nanti giliran Kak Aska ada sendiri. Sekarang masih tahap pencarian. Ucap Aisyah. Iya, kamu jangan meledek kakakmu. Siapa tahu nanti dia akan menikahi anak sultan seperti Om Rafki. Timpal Steve. Amin. Semua orang mengaminkan ucapan Steve. Perbincangan keluarga itu terhenti saat waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Semua orang satu persatu meninggalkan rumah Reki, kecuali Rifki sekeluarga. Apa abang benar-benar tidak ingin membocorkan seperti apa calon kakak iparku itu? Jangan pelit-pelit, aku ini saudara kembarmu. Tanya Saki. Pokoknya tunggu saja besok. Lalu bagaimana kamu dengan pacarmu itu? Bukankah kamu bilang akan menikahinya setelah umur 25 tahun? Tanya Deki. Itulah sebabnya aku pulang. Rencananya aku akan melamarnya. Karena besok acara lamaranmu, jadi aku akan mengenalkan dia sama kalian lusa saja. Jawab Zaki. Ini luar biasa, bro. Bagaimana kalau kita menikah di hari dan waktu yang sama saja? Tanya Deki. Itu ide yang bagus, bro Deki. Jawab Zaki sembari mengacungkan jempol. Ya sudah, ayo kita tidur. Ucap Deki. Aku juga lelah. Ujar Zaki. Deki dan Zaki kemudian memejamkan mata dengan membawa mimpi indah mereka masing-masing. Bang Zaki, ayo cepatlah nak. Kita sudah berjanji dengan keluarga calon iparmu akan datang jam 2 siang. Ucap Kanza. Iya Umi, abang lagi pakai sepatu dulu. Teriak Zaki dari dalam kamar. Tahu nih, yang mau lamaran itu aku, kenapa dia yang lebih tampan? Ledek Deki. Hei bang, kita ini keluarga sempurna. Maka aku juga harus kelihatan sempurna di mata kakak ipar. Iya toh? Tanya Saki. Mau urus? Jawab Deki sembari menirukan logat pelayan rumahnya yang membuat Zaki jadi tergagah. Reki sekeluarga pun pergi ke rumah Anton. Hanya Amar orang luar yang diperbolehkan ikut bersama Deki. Karena Amar dianggap Deki yang paling tahu sejarahnya bersama Masta. Sementara itu di tempat berbeda, jantung Masta saat ini sedang berdegup dengan cepat. Dia sangat gugup saat tahu keluarga orang yang dicintainya akan datang ke rumah untuk melamarnya. Setelah waktu menunjukkan hampir pukul 2 siang, mereka pun akhirnya tiba di kediaman Masta.
Mereka pun disambut hangat oleh Anton dengan disuguhi dengan aneka kue dan juga minuman. "Tolong panggilkan Masta," ucap Anton pada pelayan yang mengejutkan Zaki. "Masta? Apa ini Masta yang sama dengan Masta kekasihku?" batin Zaki. "Ah, itu dia." Belum sempat pelayan memanggil Masta, gadis itu turun dengan pakaian yang sangat sopan. Kenapa Diki ada di sini? Apa Papa sengaja mengundangnya sebagai saksi? Apa karena dia rekan bisnis Papa hingga Papa mengundangnya? Tidak apalah. Dia juga temanku. Aku harus berbagi kebahagiaan sama dia, batin Masta. Jadi benar. Jadi sebenarnya mereka ingin membuat kejutan untukku. Yang ingin melamar Masta sebenarnya bukan Bang Deki, tapi mereka ingin melamar Masta untukku. Ah, ini kejutan yang luar biasa, batin Zaki. Masta berjalan dengan malu-malu dan dengan kepala tertunduk. Hari ini dia sangat cantik, batin Deki dengan senyum tipis yang dilihat oleh Reki. Ah, aku sangat merindukan Masta. Dia semakin dewasa dan cantik, batin Zaki. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung saja ingin mengutarakan maksud kedatangan kami ini. Kami dengar cucuku ingin membuat hubungan yang lebih tinggi lagi dengan putri kesayangan Pak Anton. Kalau diperkenankan, bolehkah kami meminta putri Bapak untuk dipinang oleh cucu kami? Tanya Reki. Kalau soal itu, saya serahkan semuanya pada putri saya, Pak. Apapun keputusannya, saya akan menerima, jawab Anton. Masta dan Zaki sesekali saling lirik sembari melempar senyum. Tunggu, kenapa aku merasa ada yang salah di sini? Apa ini hanya perasaanku saja? Tapi rasanya aku tidak mungkin salah lihat. Aku melihat Masta tersenyum malu pada Zaki. Aku tahu Deki dan Zaki duduk berdampingan. Tapi aku bisa memastikan senyuman itu benar-benar buat Zaki. Zaki juga begitu. Sementara Deki matanya tidak lepas dari Masta yang dia kira melihat ke arahnya. Ah, semoga aku yang keliru, batin Amar. Jadi bagaimana anak Masta? Apa lamaran cucuku diterima? Tanya Reki. Masta mengangguk malu. Alhamdulillah. Semua orang mengucap syukur, terlebih Deki jantungnya seperti hendak melompat dari sangkarnya. Apa aku bilang? Bang Deki pasti diterima lamarannya. Ucapan Reki seperti sambaran petir bagi Zaki dan Masta. Senyum keduanya lenyap dari bibir masing-masing. Zaki spontan menoleh ke arah Deki, pria itu melihat senyum semeringah terbit dari bibir kakaknya itu. Senyum kebahagiaan yang tidak pernah dia perlihatkan ke sembarang orang. Sementara itu Masta melihat ke arah Zaki, kini dia baru sadar kalau sudah ada kekeliruan saat ini. Tapi aku bukan. Tunggu dulu kakak ipar. Kenalkan, aku Zaki, adik kandung Bang Deki. Dia ini kakak kandungku yang paling aku sayangi. Terima kasih karena kakak sudah mau menerima dia apa adanya. Dia ini pria hebat. Kakak pasti tidak akan menyesal sudah menerima dia. Ucap Zaki yang membuat Masta berdiri tiba-tiba. Oh, sepertinya kamu adik yang sangat baik dan pengertian hingga mau menjelaskan tentang kakakmu yang sangat kamu sayangi. Tapi sebagai calon kakak iparmu, bolehkah aku bicara empat mata denganmu? Tanya Masta yang langsung menyeret tangan Zaki ke belakang. Sepertinya kekhawatiranku terjadi, batin Amar. Sebagai pria berotak cerdas, Reki, Rifki, dan Deki tentu saja bisa merasakan kalau ada sesuatu yang tidak beres. Hehehe, anak muda zaman sekarang cepat sekali akrab ya, Pak. Bahkan dengan calon adik iparnya sendiri. Anton berusaha membuyarkan kecanggungan yang terjadi. Maaf, toilet sebelah mana? Tanya Deki. Sebelah sana, nak Deki, jawab Anton. Deki mengedipkan mata ke arah Reki. Pria berusia senja itu langsung menangkap kode itu. Plaakek. Nafas Masta terlihat naik turun karena menahan emosi yang begitu besar. Sementara Zaki hanya bisa mengelus pipinya yang terasa panas. Air mata Masta merebak menetes di pipinya. Seharusnya kamu bilang kalau kamu keberatan menikahiku. Bukan begini caranya. Apa kamu pikir aku ini barang?
Jadi tujuanmu mendekatiku karena ingin mencarikan jodoh untuk kakakmu? Kamu benar-benar sudah menyakitiku. Hicks. Sayang, dengarkan penjelasanku dulu. Ucap Zaki yang bermaksud ingin meraih kedua sisi wajah Masta, namun langsung ditepis oleh gadis itu. Walahi, aku tidak tahu kalau orang yang akan dilamar oleh Bang Deki itu adalah kamu. Aku pikir saat melihatmu tadi, mereka ingin memberikan aku kejutan dengan melamarmu untukku. Tapi aku salah besar. Alu mencintaimu, Masta. Aku sangat mencintaimu. Ucap Zaki. Brukik. Zaki tiba-tiba berlutut di depan Masta, sembari menggenggam kedua tangan gadis itu. Aku tidak pernah melihat Bang Deki sebahagia itu. Kalau kamu menolaknya, maka hatinya akan hancur dan dia akan bertambah terpuruk. Kamu tahu sendiri tujuanku ingin menjadi profesor karena ingin menciptakan kaki palsu yang sama persis dengan kakinya. Aku tidak bisa menyakiti hatinya. Aku mohon sama kamu, terima Bang Deki sebagai calon suamimu. Ucap Zaki sembari meneteskan air matanya. Deki tertegun mendengar semua fakta yang baru saja dia dengar. Air mata pria tampan itu menetes di pipinya. Lancang! Apa hakmu mengatur apa dan siapa yang pantas jadi suamiku? Aku benci kamu, Zaki. Teriakan Masta terdengar hingga ke ruang tamu. Semua orang jadi berdiri dan bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Sayang, aku mohon. Aku sayang Bang Deki. Dia pasti hancur kalau kamu membatalkan lamaran ini. Ucap Zaki sembari memeluk Masta dari belakang sembari terisak. Masta berbalik badan dan meraih kedua di sisi wajah kekasihnya itu. Tapi yang aku cintai itu kamu, bukan kakakmu. Kenapa aku harus berkorban juga? Apa kamu tidak memikirkan perasaanku? Aku hanya main. Cuk. Zaki refleks mencium bibir Masta. Melihat dua sejoli itu tengah berciuman, Deki jadi melengos. Hush. 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 Please, jangan lakukan itu. Aku gak mau pisah sama kamu. Aku cinta sama kamu. Hicks. Masta kembali terisak. Tapi aku tidak bisa menyakiti hati abangku. Aku tidak butuh sedekah wanita darimu. Zaki dan Masta sama-sama terkejut karena obrolan mereka sudah didengar oleh Deki. Terlebih di belakang pria itu sudah ada keluarganya juga. Abang, dengarkan dulu penjelasanku. Aku dasar bodoh. Kalau aku tahu dia itu pacarmu, mana aku mau taruh dengannya. Terlebih dia barang bekasmu. Apa tadi itu? Apa saat kuliah di luar negeri kamu sering berciuman dengannya? Mana aku mau punya istri bibirnya sudah bekasmu. Ucap Deki. Apa maksudnya ini? Tanya Anton. Jadi Pak Anton, sebenarnya Zaki ini sudah berpacaran lama dengan Masta sejak mereka kuliah di London. Salah adikku yang bodoh ini, dia tidak pernah mengenalkan Masta di keluarga besarku hingga terjadi kesalahpahaman ini. Jawab Deki yang membuat semua orang terkejut. Bang aku, sudahlah jangan khawatirkan abang. Pengorbanan apa yang ingin kamu lakukan? Pengorbananmu itu akan menyakiti aku dan Masta ke depannya. Lagi pula aku bisa mencari calon istri yang lebih cantik dari dia. Setelah aku pikir-pikir, hidungnya terlalu pesek untukku. Ucap Deki yang membuat mata Masta melotot. Deki sialan, teman macam apa yang menghina hidung temanmu? Apa mau kubengkokkan hidungmu itu? Tanya Masta. Sayang, Zak menggelengkan kepalanya. Kenapa? Meski dia jadi kakak iparku nanti, aku akan memukulnya kalau berani menghina hidungku. Ucap Masta. Opa, apa Opa akan merestui kalau aku menikah dengan gadis galak seperti dia? Tanya Deki. Opa rasa tidak. Dia memang cocok dengan Zaki karena cucu kesayanganku bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Jawab Reki. Kamu dengar itu. Jadi Masta ambil saja untukmu. Lagi pula aku baru mengenalnya sebulan, sedang kamu 4 tahun. Jelas kamu lebih mengenalnya. Entah apa saja yang sudah kalian lakukan selama 4 tahun itu. Ucap Deki.
Hei, apa maksud ucapanmu? Tanya Mazda. Sayang, Zaki lagi-lagi menggelengkan kepalanya hingga membuat Mazda jadi menghela nafasnya. Zaki kemudian mendekat ke arah Deki dan berlutut di depan kakaknya itu. Sesaat kemudian pria itu memeluk erat sang kakak sembari menangis. Bab ke-231, JDMP S3, Ikhlas. Sudahlah, abang tidak apa-apa. Aku pengen pinjam 60 juta, tapi aku nggak ada barang jaminan. Bisa nggak? Maaf, aku sudah